Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah, puji syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita diberikan umur, diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kegiatan kita sebagaimana biasa, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam yang mudah-mudahan pelajaran pendidikan agama Islam ini menjadi materi hidup kita sampai kepada akhirat nanti. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengawali membaca surah pendek dan kita membaca doa sebelum mulai kegiatan inti nanti. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran inti kita, melanjutkan materi yang sebelumnya tentunya, Bapak akan melihat kehadiran kalian dulu. Akan mengabsen satu persatu ya. Aditya Gilang? Nah, oke. Berarti sudah semua hadir semua berarti ya. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang etos kerja, ya, etos kerja. Etos kerja itu adalah makna sederhananya adalah semangat. Jadi dalam etos kerja ini tentunya sangat diperlukan oleh kita. Bukan hanya kalian saja, tapi kita semua memerlukan etos kerja itu. Nah, apa itu etos kerja? Apa dan bagaimana? Contohnya dan tafsirnya mungkin dalam Al-Quran. Nah, itu. Jadi nanti itu akan menjadi pembahasan kita semua, pembahasan hangat buat kita semua, yang mana etos kerja itu memang diperlukan oleh kita semua, apalagi kalian sebagai seorang pelajar. Dari tampilan, kalau misalnya secara filosofi kita maknakan bahwa di sana ada beberapa simbol, nah, barangkali simbol waktu. Dalam Islam pun ada penyebutan bahwa al-waktu kas-saif misalnya. Waktu adalah uang. Waktu adalah pedang, waktu adalah uang misalnya. Quran surah At-Taubah ayat 105. Itu menjadi pokok pembahasan kita, ya. Saya contohkan bacaan Quran surah At-Taubah ayat 105, nanti salah satu dari kalian membaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddu ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, katakanlah Nabi Muhammad,
atau katakanlah Muhammad biasanya terjemahannya. Bekerjalah. Nah, bekerjalah. Artinya bekerja itu memang bukan hanya sekedar perintah Nabi, tetapi Allah menyuruh kita untuk bekerja. Makanya bab kita yang kita pelajari ini adalah tentang etos kerja. Kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan kata amal. Ini, amal. Dalam ayat tersebut maknanya dalam bahasa Indonesia berarti pekerjaan, usaha, perbuatan atau keaktifan hidup. Nih, makna amal. Ada pekerjaan, usaha, perbuatan atau keaktifan hidup. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam firman-Nya surah lain, Al-Isra ayat 484, yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuan yang kita miliki. Allah yang memerintahkan umat Islam untuk bekerja sesuai dengan bakat. Nah, makanya kita sekolah di SMK itu kan banyak jurusan-jurusan. Nah, jurusan-jurusan itu adalah menentukan minat dan keahlian kita. Tafsir pertama Quran surah At-Taubah. Tadi kan barangkali makna singkat yang disampaikan oleh Bu Yamka ya. Yang kedua, selanjutnya tafsir surah At-Taubah ayat 105 mengandung beberapa pesan. Nah, di antaranya ini bisa kita lihat. Pesan apa yang terkandung di dalam tafsir Quran surah At-Taubah ayat 105? Anjuran untuk bekerja keras dan produktif. Artinya bekerja keras itu adalah anjuran, perintah Allah. Makanya orang yang bekerja itu nilainya adalah ibadah. Kalau ibadah berarti yang kita cari adalah bagaimana kita mendapatkan pahala sebagai bekal untuk kehidupan kita setelah berada di akhirat nanti. Beberapa pengertian tafsir dari beberapa kitab gitu ya. Yang pertama, menurut Al-Misbah, ayat ini mendorong manusia untuk lebih mawas diri dan mengawasi amal atau pekerjaan mereka. Ini menurut Al-Misbah. Jadi mendorong manusia supaya mawas diri. Perhatian terhadap amal yang dia lakukan. Berarti dia memperhatikan tingkah laku dia, perbuatan dia. Lebih jauh lagi di era modern ini penting bagi kita untuk merenungkan kembali, merenungkan makna ayat yang menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas. Pentingnya meningkatkan produktivitas. Artinya produktivitas itu adalah aktivitas yang kita lakukan yang membawa hasil, membawa manfaat. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak produktif. Kalau dalam usaha, produktif itu menghasilkan. Seperti kalian sebagai pelajar ke sekolah itu jangan sampai misalnya hanya turun dapat absen hadir gitu saja, harus dapat manfaat. Oke, untuk membangun suasana kita, mari kita bersolawat dulu. Nah, solawat busro ya, supaya tidak tidak loyo. Oke. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, baik. Nah, itu adalah sholawat kepada Nabi yang mudah-mudahan bacaan itu bisa mendatangkan syafaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut. Kehidupan manusia membutuhkan berbagai profesi
Jadi artinya segala macam profesi itu ada dalam hidup manusia, ya. Ada yang bertani, beternak, menjadi buruh, menjadi pegawai, ada tentara, ada negarawan, ada penulis, ada pedagang dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali profesi di dunia ini yang itu ada dalam kehidupan kita. Perhatikan video di sebelah ini ya. Etos kerja adalah, kalau kita lihat di sini ada makna yang bisa kita pahami bahwa etos kerja adalah sikap dan nilai yang mencerminkan komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu? Komitmen itu adalah kesungguhan kita. Ya. Baik, kita lihat, kita tonton tayangan video berikut. Fokus ya. Special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask the one to make your love last forever. Let's raise our hands and make you honor like the one who taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Yang mana bahwa di situ ada tampilan-tampilan orang yang berdasi, berjas misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa itu adalah tampilan orang-orang bekerja di era modern gitu ya. Walaupun di era modern itu tidak serta-merta ditunjukkan oleh orang yang berdasi dan berjas kan. Apalagi sekarang di era digital ini, orang biasa pun yang berpenampilan tidak pakai dasi, tidak apa itu kan. Ternyata misalnya sebagai seorang YouTuber misalnya. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwa itu adalah pekerjaan dia. Kita dapat sedikit menyimpulkan, kita garis bawahi. Diharapkan siswa atau kalian itu memiliki sikap etos kerja yang baik. Sikap etos kerja itu berarti kalian tidak pantang menyerah, selalu bersemangat, antusias dalam mengikuti apapun kegiatan yang ada di sekolah kalian. Kemudian kalian mampu mengamalkan isi surah At-Taubah ayat 105 tadi yang barusan kita pelajari. Yang mana itu ditunjukkan dengan keaktifan kalian dalam aktivitas apa saja yang ada di sekolah. Nah itu ya. Nah itu yang barangkali materi dapat kita simpulkan dua hal tersebut. Ada pertanyaan kira-kira tentang materi etos kerja? Bisa dimengerti ya? Bisa dipahami semua, oke? Karena kita sudah berada di penghujung waktu kita ya. Mudah-mudahan sekali lagi materi kita itu bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kita cukupkan. Baik, Bapak keluar dulu ya.